Udah terasa gitu. Artinya sampai mengatakan, mohon maaf kalau saya harus mengatakan, ibu saya harus menjual sawah dan lain sebagainya, hanya ingin hadir pada saat wisuda. Dan itu hilang ketika harus dilaksanakan dengan wisuda Tidak online. terbalaskan proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi kita di Ngopi Bareng. Kebetulan pagi ini saya berkunjung atau silaturahmi kepada seseorang yang cukup luar biasa. Orang ini bagi saya sebagai bisa dianggap guru kehidupan, seorang yang bisa menjadi inspirasi untuk kita sebagai anak-anak muda. Pagi ini saya ngopi bareng bersama Pak Dr. Dase Erwin Juansah MPD. Selamat pagi Pak Dokter. Ya, selamat pagi. Kebetulan beliau juga adalah dekan, dan jabatan sekarang beliau ada dekan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Agung Tirtayasa. Gimana Pak kabarnya Pak Dekan? Alhamdulillah, hari ini luar biasa, saya dapat kunjungan dari junior, junior yang memang sama-sama aktif di organisasi di Keluarga Mahasiswa Lebak ya. Ya, kebetulan ini adalah memang aktivis dulunya, ya pernah merasakan dunia aktivis, dunia jalanan, dunia asrama, dunia sekretariat organisasi. Beliau ada senior saya di Keluarga Mahasiswa Lebak, dan beliau cukup tangguh lah, dan saya belajar ketangguhan berorganisasi dari beliau, dan akhirnya ya proses itu tidak bisa mengkhianati hasil ya Pak. Alhamdulillah, ternyata berproses dengan baik maka akan mendapatkan hasil yang baik juga. Dan tapi sekarang kan posisi dekan itu kan bukan posisi akhir dari proses ini gitu kan, tapi ini sebuah prestasi yang ya selevelan apa senior-senior yang ada, mungkin Pak Dekan yang cukup luar biasa bagi saya. Ini saya harus mengatakan bahwa ini adalah titik awal, tonggak titik awal, untuk saya kira berkarir itu jangan hanya puas dengan pada satu titik. Ini adalah tonggak awal saya meniti karir di Untirta, walaupun memang sebelum-sebelumnya saya menjabat sekretaris prodi, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, ketua jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia S1, dan ini tonggak awal saya di fakultas menjadi dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya kira ke depan juga tidak harus puas dengan dalam satu titik ini. Udah berapa bulan nih Pak Dekan? Saya dilantik oleh rektor itu pada bulan November 2019. Jadi kurang lebih hampir 7 bulan lebih lah ke sini. Luar biasa ya. Senior kita ini cukup luar biasa. Masih muda kan, masih muda, dan peluang ke depan masih luar biasa. Alhamdulillah. Tapi sempat sakit ya kemarin Pak Dekan? Iya. Apa karena terlalu banyak ngurusin segala macamnya ini? Ya, memang beban kerja FKIP itu cukup besar. Saya harus mengatakan bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu adalah fakultas terbesar di Untirta. Ya? Jadi kalau disatukan itu, sebagai contoh misalnya Fakultas Ekonomi, Fakultas Fisip, Fakultas Ilmu Pertanian, jadilah satu FKIP. Satu FKIP itu ya? Jadi kita punya mahasiswa hampir 6.000, dosen hampir 251 dosen, baik negeri maupun LB ya. Iya. Artinya ini adalah sebuah kerajaan tersendiri dan di itu semua Untirta. kan tanggung jawab Pak Dekan. Nah, mau tidak mau karena saya secara de jure atau secara de facto ada ditunjuk sebagai dekan, ya mau tidak mau harus itu menjadi bahan yang harus saya pikirkan bagaimana membawa Fakultas Keguruan unggul di bidang keguruan di Provinsi Banten. Dan gini Pak Dekan, kondisi sekarang sudah tidak normal saya pikir ya, saya ngelihatnya semenjak Maret kita masuk kena yang namanya pandemi virus corona atau COVID-19. Nah, otomatis dunia perguruan tinggi pun sangat terpengaruh oleh kondisi seperti itu. Iya, ini memang sudah menjadi kejadian luar biasa saya kira ya, bukan hanya di Banten, artinya ini sudah di tingkat nasional dan dunia. Dan mau tidak mau keadaan dengan kondisi hari ini berdampak pada proses perkuliahan, proses pembelajaran di perguruan tinggi. Berubah polanya? Polanya berubah, yang tadinya dengan moda luring atau bertemu langsung bertatap muka, sekarang hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu sudah beralih moda dengan menggunakan moda daring. Karena memang
ini berdasarkan apa namanya himbauan dari surat edaran dari Mendikbud bahwa pembelajaran atau perkuliahan di perguruan tinggi digunakan dengan moda daring. Salah satunya adalah untuk mengurangi social distance. Iya, bertemu langsung itu. Bertemu langsung karena untuk mengurangi tadi penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi menghindari klaster-klaster baru di dalam Menghindari klaster-klaster baru di Lingkungan perguruan tinggi ya. perguruan tinggi. Tapi frekuensi tadi model pembelajaran itu secara otomatis pun berkurang. Atau memang terus? Kalau pembelajaran tidak berkurang, hanya modanya saja yang yang berganti. Polanya kalau beda. Perkuliahan kita meminta semua ketua jurusan khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kuliah berjalan normal. Artinya sesuai dengan jadwal yang sudah diedarkan oleh jurusan masing-masing. Hanya modanya yang daring. Gitu. Artinya contoh misalnya gini. Ada satu mata kuliah A jam 7 atau setengah 8 hari Senin. Iya. Maka proses pembelajarannya tetap saja setengah 8 hari Tapi Senin. mahasiswa di rumah? Tetapi mahasiswa kuliahnya di rumah masing-masing. Dosennya boleh mengisi konten pembelajaran karena kebetulan kita Untirta sudah menggunakan Sepada. Sepada itu adalah moda daring yang digunakan di Untirta. Sepada itu lahir pas pandemi ini? Sebenarnya sebelum pandemi juga sudah ada, tetapi intensitasnya lebih optimal pada saat masa pandemik ini, karena pada saat sebelum pandemi hanya beberapa orang dosen saja yang mengisi konten Sepada, tetapi ketika pasca pandemi ini seluruh dosen di Untirta itu menggunakan Sepada, memaksimalkan itu ya, memaksimalkan Sepada sehingga pembelajaran beralih dari moda luring kepada moda daring, seperti itu. Nah. Ini pastikan ada acuan sampai target, misalkan mulai dari kapan? Maret atau April itu proses pembelajaran seperti itu? Iya, berdasarkan surat edaran rektor, kan kita mulai Maret tuh pandemi. Maret pandemi ya? Maret pandemi, maka sesuai dengan surat edaran rektor dari mulai Maret sampai dengan akhir pembelajaran, harusnya tuh kemarin bulan Mei atau awal Juni itu sudah melaksanakan UAS, mahasiswa itu semuanya dari Maret sampai ke Juni awal itu sudah daring. Daring itu. Sudah daring. Nah, kemudian ada juga surat edaran terbaru, kemungkinan ini sampai dengan semester yang akan datang, artinya bulan Juli semester yang lanjut lagi masih seperti masih menggunakan moda daring. Gitu, karena juga tidak memungkinkan. Kalaupun mau menggunakan moda luring, kita harus menggunakan protokol kesehatan. Berdasarkan surat edaran menteri dan surat edaran rektor. Contoh misalnya dalam satu kelas itu 30 mahasiswa, anggap saja seperti atau 40 mahasiswa. Maka sesuai dengan protokol kesehatan harus dibuat jarak. Maka misalnya jadi dibuat dua shift ya. Jadi masuk pertama 20, masuk berikutnya 20 mahasiswa. Prosesnya seperti itu karena mahasiswa harus membuat jarak dengan mahasiswa yang lain. Iya, dengan skema protokol tapi perkuliahan tatap muka jalan itu. Kalaupun mau perkuliahan tatap muka harus menggunakan protokol kesehatan, tapi sepertinya ini tidak mungkin. Gitu, akhirnya berdasarkan surat edaran tadi ada kemungkinan kita sampai dengan semester yang akan datang itu masih menggunakan moda daring. Jadi 2 semester ini kayaknya kemungkinan harus terbiasa dengan moda daring, mau tidak mau seperti itu. Tapi secara efektivitas dilihatnya bagaimana dengan modal tatap muka yang seperti biasa, atau mungkin ada hal terbiasa juga mahasiswa, dosen pun sudah terbiasa atau belum dengan pola-pola daring seperti itu? Iya, mau tidak mau ini harus dipaksakan ya, karena memang betul cepat beradaptasi ya. Harus cepat beradaptasi. Memang secara esensi memang ada sesuatu yang hilang ketika dengan menggunakan moda luring ataupun moda daring. Nah, tapi mau tidak mau dengan kondisi seperti ini kita dipaksa untuk menggunakan moda daring. Yang tadinya dosen enggan untuk menggunakan moda ini mau tidak mau, atau dalam pemahaman Ocing tadi dikatakan bahwa ya mungkin gaptek dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Cing, kita di FKIP Untirta itu khususnya ada lab ICT dan sumber belajar. Lab ICT inilah yang berperan bukan mendidik ya, membelajarkan dosen untuk menggunakan moda daring. Jadi kita meminta lab ICT untuk memberikan pelatihan pada seluruh jurusan di FKIP.
Dosen dan mahasiswa. dosen saja. Dosen dulu ya. Jadi dosen dilatih untuk mengisi konten di Sepada tadi. Oh. Jadi mahasiswa itu hanya tinggal masuk ke akun si dosen, mereka hadir, ngabsen dan lain sebagainya di sana. Dosen hanya menyediakan isi materi perkuliahan dimasukkan ke konten Sepada. Mahasiswa silahkan masuk ke akunnya dan itu bisa berjalan. Misalnya contoh langsung pembelajaran langsung, mereka mengisi daftar hadir dan lain sebagainya, termasuk untuk penugasan dan ujian pun menggunakan Sepada. Sulit tuh. Jadi sebenarnya ya Untirta sebenarnya udah siap lah dengan kondisi begini ya. Dengan kondisi hari ini FKIP dan Untirta sudah siap. Ya. Kita mungkin bisa dikatakan terbanyak ataupun tertinggi dalam penggunaan Sepada. Ya. Karena didorong tadi itu Karena didorong oleh Lab ICT dan sumber belajar. Ya, jadi kan tersupport lah gitu. Ya, alhamdulillah jadi dosennya juga banyak secara ini sudah cukup Terus bagus. proses administrasi perkuliahan yang dilakukan di dekan di jurusan segala macam itu juga kan sebenarnya dari dulu juga ada banyak dengan proses-proses udah bukan manual lagi kan. Tapi itu mah sudah jalan terus. Iya, artinya semua itu sudah mau tidak mau tadi ujung-ujungnya semua harus berbasis online. Iya. Termasuk misalnya kita pegawai itu di Untirta itu ada namanya Sikita, sistem yang semua pegawai ketika masuk baik itu WFH ataupun WFO itu menggunakan Sikita. Jadi semuanya online, masuk itu absen lah ya. Absen hadir, absen pulang semuanya di Sikita. Gitu. Jadi semua sudah disediakan oleh Pusdainfo. Sistem perkuliahannya, sistem para pegawainya, terus termasuk sampai dengan ujian dan wisuda pun kita sudah sistem pendaftarannya sudah menggunakan online. Wisuda ada agenda terdekat wisuda? Harusnya agenda terdekat itu berdasarkan hasil komunikasi kita para dekan dengan dengan Pak Rektor itu menunggu sampai dengan bulan Juli. Juli besok ini. Harusnya kan kemarin bulan April sudah gelombang 1, tetapi karena pandemi akhirnya dilewatkan. Kita menunggu sampai dengan bulan Juli. Kalaupun bulan Juli masih dengan situasi seperti ini, wisuda online? Enggak. Kemungkinan wisuda online. Tetapi ini harus saya harus katakan secara ini, kurang kalau di FKIP, di FKIP itu mahasiswanya rata-rata berasal dari daerah. Ya. Dan berdasarkan survei, bukan survei sebenarnya, saya hanya mencoba untuk bertanya ke para mahasiswa calon wisudawan, bertanya. Ketika ditanyakan mereka mengatakan, Pak, kalau wisuda online perih getir ibu saya membiayai kuliah itu proses tidak kuliah terasa. udah terasa gitu. Artinya sampai mengatakan, mohon maaf kalau saya harus mengatakan ibu saya harus menjual sawah dan lain sebagainya, hanya ingin hadir pada saat wisuda. Dan itu hilang ketika harus dilaksanakan dengan wisuda online. Tidak terbalaskan proses tidak terbalaskan 4 tahun. Betul. Proses yang sudah dilalui oleh mahasiswa, proses yang dilalui oleh orang tua mahasiswa itu tidak terbalaskan ketika harus melaksanakan wisuda online. Harus wisuda pakai toga di rumah di depan laptop. Di depan laptop. Dan ini sudah saya sampaikan ke Pak Rektor pada saat kita rapat dengan Rektor bahwa saya katakan bahwa mahasiswa FKIP itu rata-rata dari daerah, Pak, dan mereka berharap wisuda itu offline. Artinya proses wisuda dilaksanakan seperti biasa. Sehingga perih getir orang tua membiayai itu terbalaskan dengan hanya hadir pada saat wisuda seperti itu. Gitu. Nah, Pak Dekan, proses itu kan pasti sebelum wisuda ada proses bimbingan dan yang lain-lain yang mau ini. Ini pasti mungkin kan koreksi-koreksi kayak tadi misalkan skripsi dan yang lain-lain. Itu juga dilakukan model semua proses perkuliahan, pembelajaran, bimbingan skripsi dilakukan melalui online. Ada yang via sosial media, ada juga yang via surel atau email masing-masing dosen. Jadi mahasiswa berkirim skripsi, kita koreksi, kembalikan lagi seperti itu. Prosesnya semuanya dilakukan online. Termasuk lembar pengesahan. Oh, lembar pengesahan online. Lembar pengesahan itu juga dilakukan dengan nanda tangan di handphone. Semuanya kalau yang tidak handphonenya tidak memenuhi, tidak ada alat itu, mau tidak mau mereka berkirim, ada yang sampai dengan berkirim melalui pos.
berkirim melalui pos ke dosennya, tanda tangan, dikirimkan lagi kirim ulang ke mahasiswa. Karena memang tadi ya, mau tidak mau kita harus sigap dan tanggap dengan keadaan seperti Iya. ini. Gitu. Yang terpenting kan pelayanan administrasi, pelayanan proses belajar itu tidak berkurang sedikit apapun, terpenuhi terus gitu kan. Ya, alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Rektor hari ini kita kan juga mengikuti aturan main yang sudah diinikan oleh universitas. Kami di Fakultas Keguruan khusus untuk eselon 2, anggap eselon 2, pimpinan fakultas itu diupayakan hadir setiap hari. Selebihnya kalau tenaga tendik itu karena tadi untuk mengurangi jarak sosial, social distancing itu akhirnya di piket. Oh, Contoh misalnya yang tadinya satu ruangan itu ada 10 orang, di piket hadir 5 orang, 3 orang. Semuanya bergilir seperti itu. Nah, dari kondisi itu kan sebenarnya belajar tetap mungkin dengan pola-pola yang berbeda. Tapi mau tidak mau kondisi pandemik ini kan bukan hanya menghantam pada proses pembelajaran dan perguruan tinggi yang lain, tetapi dari proses anak didik atau mahasiswanya, karena problematika perguruan tinggi kan pandemi ini mengakibatkan kondisi ekonomi yang hebat lah, terpuruknya banyak PHK dan segala macam, dan juga mungkin tadi adaptasi pembelajaran. Nah, dengan kondisi seperti itu kebijakan rektor atau kebijakan dekat segala macam dengan apakah melihat mahasiswa yang terdampak ekonomi, apa memang proses pembayaran segala macamnya itu seperti apa itu? Ya, karena kita punya bapak, universitas itu punya bapak Mendikbud, Mas Nadiem. Ya. Dan surat edaran dari Mas Nadiem selaku Menteri Kebudayaan dan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyilahkan kebijakan itu pada rektor. Dan salah satu yang dilakukan oleh Untirta, termasuk mungkin koordinasi dengan Forum Rektor se-Indonesia, Pak Rektor, bukan melakukan pemotongan. Beliau memberikan, bukan dibebaskan, tetapi dilakukan pemotongan. Jadi mahasiswa diberikan pemotongan biaya UKT, uang kuliah tunggal itu, sebulan itu 50.000. Dan memang beberapa perguruan tinggi ini berbeda-beda, bergantung pada PNBP, penghasilan negara bukan pajak, artinya bergantung pada penghasilan lembaganya itu sendiri. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, sebesar IPB saja hanya 150 per mahasiswa. Nah, sepertinya kalau Untirta menerapkan, misalnya mau menyamakan dengan IPB. Kalang kabut keuangan Untirta, maka itu pun sudah menggunakan standar. Saya kira Pak Rektor juga sudah melakukan perhitungan dengan rasionalisasi yang bagus, memberikan pengurangan uang kuliah tunggal itu per mahasiswa itu 50.000 sebagai ganti pulsa. Itu keseluruhan? Secara keseluruhan. Oh, itu per 3 bulan. Artinya sampai dengan bulan Juni kalau nggak salah, Maret, April, Mei, Juni, itu per bulannya mahasiswa dipotong 50.000. Jadi kalau dikalikan 3 bulan, mahasiswa bayar UKT berarti dipotong 150.000 per mahasiswa. Tapi itu bukan bayar tetap, tapi dikonversi ke pulsa, tapi langsung dipotong dari bayar tetapnya itu? Atau iya, saya kira mungkin prosesnya seperti itu ya, artinya mungkin dipotong. Saya tidak tahu detailnya, tetapi dari edaran rektor itu adalah mahasiswa per bulan itu dipotong sebesar 50.000 dikalikan 3 bulan. Nah, kalau teknisnya apakah itu diganti pulsa ataukah itu dipotong pada saat mahasiswa bayaran, saya kira itu prosedur yang dilakukan oleh pihak keuangan sana ataupun kemahasiswaan. Seperti itu. Tapi dengan dekan udah berapa, 7 bulan atau berapa? Ya, kurang lebih 7 bulanan. Ada beban tersendiri nggak? Iya. Dekan? Saya kira beban ya, banyak beban iya. Karena juga harus kita akui dengan moda daring ada nilai-nilai yang hilang. Iya. Contoh misalnya kalau dengan moda luring atau tatap muka langsung, ada nilai-nilai yang mahasiswa tidak dapatkan dari moda daring. Contoh misalnya karakter, terus suasana psikologis dan lain sebagainya. Itu tidak didapatkan dalam proses. Itu tidak didapatkan oleh mahasiswa ketika mahasiswa dengan dosen menggunakan moda daring. Salah satunya itu. Terus yang kedua, beban juga
ya tadi mau tidak mau juga kita secara ekonomi kasihan juga kepada mahasiswa, karena mahasiswa mohon maaf ya mereka harus menyisihkan uang untuk membeli pulsa. Dengan contoh misalnya, anggap saja satu semester itu mahasiswa harus ketemu dengan 7 dosen atau 7 mata kuliah. Sedangkan perkuliahan mahasiswa dengan dosen itu anggap saja 2,5 jam atau minimalnya misalnya 1 jam saja. Berapa pulsa yang harus mereka keluarkan? Kita merasa bukan iba ya, dengan kondisi seperti ini. Tapi mau tidak mau, ya kalau mahasiswa tidak menggunakan online, nggak bisa berkuliah, tertinggal. Sama aja dengan nggak masuk kuliah. Sama saja dengan tidak masuk. Tetapi ketika dengan online, ya mau tidak mau mahasiswa harus menyediakan anggarannya untuk membeli pulsa. Makanya salah satu kebijakan Pak Rektor itu dengan melakukan pemotongan. Walaupun saya harus mengatakan mungkin dengan pemotongan itu tidak berkorelasi signifikan ya. Artinya tidak berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan mahasiswa. Tapi salah satu kebijakan ini saya kira kebijakan yang sangat positif dengan melakukan pemotongan. Walaupun tadi secara ini tidak lurus gitu, tidak berbanding lurus, apple to apple ya, tidak apple to apple, tetapi saya kira itu kebijakan yang sangat positif karena di Indonesia juga secara umum rata-rata mereka melakukan pemotongan dengan nilai yang hampir sama lah, antara 50 kebijakan itu komunikasi. Saya kira Pak Rektor dengan forum rektornya juga sudah memikirkan itu gitu. Target apa nih Pak ini kan ke depan untuk tadi itu? Jadi kan namanya menangani fakultas besar Untirta, dan saya sih kalau melihat Untirta kan pasti orang lihat FKIP-nya yang banyak ya, bertebaran di bumi Banten ini FKIP-nya bertebaran gitu kan. Otomatis kan ini dekanat itu atau fakultas itu punya hal yang harus kreativitas lebih untuk melahirkan mahasiswa yang luar biasa gitu kan. Jadi selama 7 bulan ini udah puas mengerjakan terhadap FKIP ini, mengerjakan banyak hal terhadap FKIP. Iya, alhamdulillah saya punya jajaran dekanat yang cukup solid ya. Wadek 1, Wadek 2, dan Wadek 3 termasuk tenaga tendiknya di fakultas sudah sangat solid, alhamdulillah. Di masa kepemimpinan saya yang baru 7 bulan, salah satu target saya sudah tercapai. Salah satunya adalah kita berhasil mendorong program studi pendidikan guru sekolah dasar mendapatkan hasil atau PGSD mendapatkan hasil akreditasi A yang awal mulanya selamat B. Nih. Alhamdulillah kemarin pada tanggal 25 Juni sudah keluar hasilnya dan kita diberikan hasil yang luar biasa, mendapatkan akreditasi A. Dan ini salah satu target saya, karena masih ada beberapa jurusan yang belum A. Contoh misalnya, ada pendidikan biologi masih B, dan itu tinggal menunggu proses daring, proses visitasi lapangan dengan daring. Harus saya mengatakan kepada Ocing bahwa kemarin PGSD itu proses visitasi lapangannya itu menggunakan moda daring. Dan itu yang pertama di Indonesia, yang pertama di Untirta. Moda daring kemarin PGSD itu digunakan. Visitasi lapangannya kita di sini. Asesornya yang satu dari UNY, yang satu dari UNJ. Mereka di kantor masing-masing. Semua kita siapkan berkas dan lain sebagainya itu dalam bentuk digitalisasi. Jadi semuanya disimpan. Dan itu tantangan tersendiri ya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Saya baru akreditasi yang pertama. Modalnya moda daring yang pertama. Oh, ini akreditasi pertama selama menjabat? Akreditasi yang pertama saya pada saat jabatan saya hari ini. Luar biasa. Luar biasa. Yang pertama bagi saya modanya moda yang pertama, moda daring, dan begitu akhir penilaian, alhamdulillah ini kebanggaan bagi saya. Dan alhamdulillah pada saat kemarin 26 Juni kado ulang tahun yang luar biasa bagi saya ketika mendapatkan tanggal 25 Juni PGSD dinyatakan hasilnya A. Kado ulang tahun itu ulang tahun pribadi ya, karena kado ulang tahun yang ini, pribadi. Pak Dekan lahirnya 26 Juni. Tahunnya nggak usah disebut ya. Iya, karena ya udah tua sih, karena kayaknya banyak senang. Jadi
kelihatan masih muda saja. Alhamdulillah. Jadi ini pertama kali pas ngejabat proses PGSD ini dilakukan dan hasilnya cukup Ya, memuaskan. pertama kali saya akreditasi yang pertama pada masa kepemimpinan saya di fakultas, PGSD lah yang pertama kali divisitasi dan tadi mendapatkan hasil yang maksimal. Mudah-mudahan nanti ke depan menyusul pendidikan bahasa Inggris, pendidikan biologi, dua-duanya B, pendidikan ilmu pengetahuan alam C. Dan saya berharap 3 jurusan ini mendapatkan hasil yang unggul A lagi. Tapi berproses lagi. Semua sedang berproses. Sekarang para ketua jurusan sedang menyiapkan digitalisasi berkas. Jadi semua saya sudah meminta ke Pak Suroso selaku wakil dekan bidang akademik, meminta kepada tim borang fakultas, GPM, Leba ICT, PPLK, semua borang itu digitalisasi. Karena kemungkinan visitasi lapangan yang dilakukan oleh Ban PT pada masa pandemi ini semuanya menggunakan moda daring. Dan itu mau nggak mau harus siap. Dan itu mau tidak mau harus siap. Saya harus mengatakan pada Ocing bahwa kemarin kita diberikan waktu hanya seminggu dari Ban PT untuk menyiapkan semua. Jadi ada Ban PT berkirim surat ke kita ke universitas dan diteruskan ke fakultas memberitahu bahwa akan ada visitasi lapangan dengan menggunakan moda daring. Tadinya kita sudah bersiap-siap dengan menggunakan moda langsung, artinya tatap muka, asesor datang ke sini. Kita diberitahu seminggu sebelum pelaksanaan, ya mau tidak mau, semua berkas, semua di-scan, semua disimpan di Google Drive. Begitu proses lapangan, ditanyakan, kita tampilkan, tanyakan, kita tampilkan. Akhirnya mau tidak mau kita mengikuti itu. Dan alhamdulillah. Karena ini mungkin kan dulu Pak Dekan ditempanya di organisasi yang luar biasa kan. Alhamdulillah. Terbiasa memanage organisasi dan yang lain-lain. Ini kan menjadi kunci. Kunci saya pikir ya ketika orang yang belajar organisasinya kuat, pernah ditempa oleh organisasi, sehingga manajemen pun terlatih dengan baik. Karena persoalan jadi kan perusahaan manajemen yang paling kuat gitu kan. Betul. Komunikasi. Betul. Karena saya yakin kalau keilmuan, waduh, udah luar biasa. Siapa kiblatnya tentang bahasa ini ya sudah ke Pak Dekan gitu kan. Alhamdulillah. Mungkin Pak Dekan untuk terakhir saran-saran lah untuk mahasiswa yang Untirta di FKIP ini dengan kondisi seperti ini ya dikuatkan atau seperti apalah. Iya, saya kira khususnya untuk mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ataupun mahasiswa Untirta dalam situasi pandemik seperti ini mau tidak mau dengan perubahan moda daring dan dari moda luring ke moda daring mau tidak mau ini berdampak pada tingkat ekonomi, berdampak pada psikologis, saya kira berdampak pada semua ya, pada kehidupan baru. Ya mau tidak mau kita harus menyikapi ini dengan bijak. Saya kira kami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mencoba untuk mengakomodir kebutuhan mahasiswa, menjembatani kebutuhan mahasiswa antara mahasiswa dengan dosen, antara dosen dengan dosen. Kita berbuat yang terbaik untuk mereka, maka dalam situasi seperti ini ya mahasiswa mau tidak mau harus mengikuti semua. Tolong kerjakan dengan baik semua hal yang dilakukan oleh yang diperintahkan oleh dosen. Walaupun tadi saya melihat bahwa pasti tidak akan terpuaskan semua. Tetapi dalam kondisi seperti ini ya mau tidak mau kita harus menyikapinya dengan bijak. Saya kira itu. Jadi mahasiswa ya berlakulah bijak dalam situasi seperti ini. Karena ya di lembaga pun di segala macam berusaha terus keras. Berusaha semaksimal mungkin menjembatani ataupun mengakomodasi kebutuhan mahasiswa, pegawai dan seluruh. Melayani juga maksimal juga. Masalah administrasi, keakademikan dan yang lain-lain. Betul. Jadi teman-teman itu mungkin ngobrol ya kalau dengan Bapak ini kan ngobrolnya isi semua. Jadi santai-santai. Susah kita untuk meninggalkan suatu hal untuk berjeda karena isi semua. Prosesnya saya sangat hafal betul, pembelajar dan segala macam beliau, dan kita selalu memperhatikan karena salah satu senior yang konsen dalam suatu keilmuan dan juga ternyata secara akademikan juga cukup berprestasi.
Nah, itu mungkin obrolan kita tentang sekelumit problematika pendidikan tinggi dalam kondisi-kondisi pandemik ini. Ternyata ada perubahan yang luar biasa, harus ada adaptasi yang luar biasa, dan memang hasilnya pun ketika kita cepat beradaptasi dalam proses apapun di tengah pandemik yang new normal ini, katakan kita dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa juga, meskipun ada beberapa tadi semangat, kebiasaan, dan hal-hal lain yang sangat berkurang. Dan saya banyak terima kasih Pak Dekan atas waktunya. Alhamdulillah. Dan Sama-sama. saya mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga kesehatan selalu menyertai Pak Amin, Dekan. amin, 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 Dan amin. Terima kasih, terima kasih. kerja-kerja di Dekan ini sudah banyak berprestasi, dan saya pikir pasti akan terus berprestasi. Terus, harus terus. Saya harus semangat terus. Diangan-angankan tadi tujuan tadi. Dan ke depan kan ini awalan. Jadi kan awalan selanjutnya biar junior-junior yang lain bisa mengikuti jejaknya gitu kan. Ya, mengikuti jejak-jejak luar biasa ini. Terima kasih atas waktunya dan tempatnya kita bisa bersilaturahmi di ruang Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sampai berjumpa kembali dalam obrolan-obrolan selanjutnya yang insya Allah ini menjadi modal untuk kita, menjadi bekal untuk kita, dan menjadi informasi untuk kita ke depannya kita akan seperti apa, dapat mencontoh beliau, dapat menjadikan panutan dalam langkah apapun. Pada mahasiswa, terus kuliah, terus semangat, dan jangan lupa berorganisasi. Inilah bukti daripada organisatoris sejati. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.